Perkenalkan, nama saya Ismail Aksa dengan NIDN 0926108602, dosen di Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Mekanik yang dilaksanakan pada semester 1 atau semester ganjil dengan kode mata kuliah 18B 21C 110. Mata kuliah Teknologi Mekanik ini merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah Teknologi Mekanik mempelajari tentang pengetahuan dalam melakukan pengolahan logam dengan menggunakan peralatan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan tentang secara perkembangan dan pengolahan logam, mahasiswa mampu menguraikan tentang proses pengolahan logam, mahasiswa mampu mengelompokkan jenis-jenis mesin dan alat perkakas, mahasiswa mampu menentukan jenis dan kegunaan mesin perkakas. Materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu 1. Secara perkembangan proses memproduksi, 2. Elemen dasar mesin perkakas, 3. Pengelasan, 4. Mesin-mesin perkakas yang terdiri dari mesin bulut, mesin pries, mesin scrap, mesin gerinda, mesin bor, peralatan kerja bangku, dan kerja plat. Model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu cooperative learning dan problem based learning. Metode pembelajarannya yang digunakan yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Sistem penilaian yang dilakukan yaitu dengan 1. Ujian tengah semester 20%, 2. Ujian akhir semester 30%, 3. Tugas-tugas 20%, kehadiran 15%, partisipasi 15%, dengan total secara keseluruhan 100%. Video ini menerangkan tentang pembelajaran pada pertemuan 3 yang tertuang dalam RPS yang telah dibuat. Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menguraikan bagian utama dan prinsip kerja tentang pengelasan dengan indikatornya yaitu 1. Pengertian pengelasan, 2. Jenis dan klasifikasi pengelasan, 3. Peralatan pengelasan dan bahan pengelasan, 4. Alat pelindung diri. Itulah deskripsi mata kuliah Teknologi Mekanik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk dalam mata pelajaran Teknologi Mekanik. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang teknik pengelasan. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Dari Marana, Ras Mansa. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah tentang pengertian pengelasan, yang kedua klasifikasi dan jenis pengelasan, yang keempat peralatan dan bahan pengelasan, yang keempat alat pelindung diri. Oke, jadi sebelum masuk ke teknik pengelasan, saya mau bertanya dulu kepada sekalian, apakah kalian sudah pernah melakukan atau mencoba mengelas? Jadi ada yang belum? Saya belum Pak, kan dari semua. Iya, belum. Oke. Jadi saudara Syafat itu belum pernah. Baik, kita sebentar ini akan membahas tentang bagaimana itu teknik pengelasan. Oke, kita masuk pada pokok bahasan tentang teknik pengelasan. Mungkin ada yang bisa membantu saya di sini apa
Definisi dari pemerasan. Ya, Abdul Latif, silakan Abdul Latif. Pemerasan adalah salah satu teknik menyambungkan logam dengan cara mencairkan sebagian logam itu dan logam emisi dengan atau tanpa tekanan. Jawaban yang sangat bagus ya. Dari segi definisi, pemerasan adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilakukan dalam keadaan lumer atau cair. Banyak definisi-definisi yang menjelaskan tentang pemerasan. Nah, di sini adalah las merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyambung dua mineral logam menjadi satu bagian yang kuat dengan memanfaatkan energi panas. Sehingga kita bisa definisikan bahwa pemerasan atau welding adalah salah satu teknik penyambungan dua buah logam atau lebih dengan pemanasan sampai logam tersebut mencair dan menyatu dalam keadaan ini. Oke, kita materi selanjutnya adalah tentang klasifikasi pemerasan. Jadi bukan cuma satu jenis teknik pemerasan ya. Mungkin seringnya kita lihat di luar di bengkel itu cuma menggunakan las busur manual, las listrik, las SMAW. Tapi pada dasarnya itu pemerasan itu terbagi beberapa jenis pemerasan. Ayah bisa bantu saya? Ya, silakan. Dari klasifikasi pemerasan yang saya ketahui Pak, ada 3 yaitu pemerasan cair, pemerasan tekan, sama pematerian. Oh ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi kita lihat di sini mengenai klasifikasi pemerasan itu berdasarkan dari leburnya, terus pemerasan padat. Jadi ada 2 ya. Nah, pemerasan lebur ini sendiri itu terbagi menjadi 4. Ada pemerasan busur, ada pemerasan resistensi listrik, ada pemerasan gas, ada pemerasan lebur. Terus ada pemerasan padat. Pemerasan padat ini yang pertama itu pemerasan tempat, ada pemerasan dingin, pemerasan roll, pemerasan ledak, pemerasan gesek, dan pemerasan cerat. Oke, kita masuk pada jenis-jenis pemerasan. Nah, itu tadi sudah diklasifikasikan berdasarkan logonya. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis pemerasan. Ayah bisa bantu saya? Ya, silakan. Contohnya seperti las SMAW, las MIG, las TIG. Oke, jadi ada las TIG, las MIG, las SMAW. Oke. Di sini ada 6 jenis pemerasan yang biasanya kita lihat. Yang pertama adalah las listrik dengan menggunakan elektroda berselaput, atau ini biasa disebut dengan las busur manual. Mulai dari industri kecil sampai industri besar. Maka yang selanjutnya las metal arc welding, atau biasa kita dengar dengan DMAW, atau biasa kita dengar dengan istilah las MIG. Ya, ini las MIG. Yang ketiga adalah gas tungsten arc welding. Nah, kalau ini biasa kita dengar dengan istilah las TIG. Nah, ini ada yang keempat magnetic arc welding, terus yang kelima flux core arc welding, dan yang terakhir adalah oksigen acetylene welding atau OAW. Ada biasa disebut dengan las oksi. Kalau dulu itu ini dikenal dengan las karbit. Lanjut. Nah, ini penjelasan tentang setiap pemerasan tadi. Seperti ini gambarnya, mesin las. Tapi ini cuma contoh ya, karena mesin las itu ada banyak, tergantung dari besaran wattnya juga harusnya. Nah, di sini ada rangkaian bagaimana las listrik itu bekerja ya, las SMAW. Mulai dari ada mesin las, terus ada kutub positif, kutub negatif. Nah,
ini akan disambungkan kepada, kalau dia polaritas terbalik, maka ini tersambung pada elektroda. Kabel masanya itu akan tersambung pada benda media. Terus untuk polaritas lurus, nah dia kebalikan dari yang tadi. Oke, kita lanjut di GMAW. Kalian bisa baca ini materinya, penjelasan tentang GMAW. Ini contoh mesin tasnya. Jadi sepertinya yang terjadi pada las mic metal inner gas. Daripada ujung handle las mic, di situ terjadi pembakaran di mana menggunakan gas argon sebagai bahan pelindung. Jadi di sini dia keluar gasnya sebagai bahan pelindung pada saat melakukan pemerasan, sehingga tidak terjadi oksidasi saat pemerasan. Ini gas tungsten atau welding atau biasa disebut dengan gas kulit, yaitu tungsten inner gas. Ya, bentuk gasnya itu seperti ini. Ini adalah mesin gas. Seperti ini bentuk ujung dari handle gas stick. Di sini bisa dilihat bahwa tungstennya ini yang kemudian mengeluarkan aliran listrik. Kemudian di sini ada gas pelindung. Ini adalah gas pelindung dari gas argon. Kemudian ini adalah benda kerja yang jelas untuk melindungi pembakaran pada saat pengelasan, maka menggunakan gas argon. Rangkaiannya seperti ini. Jadi dia menggunakan tabung argon, gas argon, kemudian ada gelas. Nah, kemudian di sini ada namanya adaptor. Ini yang menghubungkan nanti antara gas argon dengan aliran listrik, nantinya akan ke ujung atau handle pengelasan. Ya, seperti itu ada tutorialnya. Nah, ini adalah gas oksigen asetilin welding atau biasa disebut dengan OAW atau gas oksi. Ya, dia menggunakan, dari bahasanya saja, dari pengertiannya itu kita bisa lihat bahwa gas ini menggunakan oksigen dan asetilin sebagai bahan dasarnya. Rangkaian pengelasan gas oksi asetilin seperti ini. Jadi dia menggunakan dua tabung. Yang pertama tabung oksigen, yang kedua adalah tabung asetilin. Dan kemudian dialirkan dalam satu handle. Nantinya ini akan mengeluarkan nyala api. Ya. Nah, nyala api itulah yang kemudian melelehkan benda kerja. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran ketiga, yaitu peralatan dan bahan pengelasan. Yang pertama itu harus ada namanya mesin gas. Yang kedua, nah di sini mesin gas terdiri dari ada dua jenis kabel, ya, ada namanya kabel primer dan ada kabel sekunder. Yang mana itu kabel primer? Saya bisa bantu saya? Kabel primer. Ya, silakan. Yang kabel primer yang ke ujungnya itu yang menjepit, yang kayak sakitan itu, Pak. Oke, kalau kabel sekunder Bener. ada yang bisa bantu? Kabel sekunder. Itu yang Jadi di dihubungkan sini ke dijelaskan bahwa kabel primer itu berfungsi untuk menghubungkan mesin gas dengan sumber tenaga, atau biasa disebut dengan kabel berpowernya. Terus ada istilahnya kabel sekunder. Nah, kabel sekunder ini itu yang kemudian ada namanya penjepit benda kerja dan penjepit elektroda. Lanjut. Nah, ini dia anlas atau penjepit elektroda. Kedua adalah klem massa. Nah, ini yang mengantarkan arus dari mesin listrik ke tenaga kerja. Seperti ini, jadi banyak jenis-jenisnya. Ini adalah meja las. Pada juga jenisnya tergantung dari penggunaan.
Nah, elektroda sendiri itu juga banyak jenisnya. Ada yang ukuran 2,6, 3,2, 2,0. Itu digunakan sesuai dengan kebutuhan kita pada saat mengelas. Jadi kalian mengelas itu sesuai dengan jenis bahan yang digunakan. Kalau menggunakan plat tipis itu kita dianjurkan untuk menggunakan elektroda yang lebih kecil lagi seperti yang 2,0 itu bisa digunakan. Terus ada yang istilahnya alat pendukung. Ya. Yang pertama adalah sikat baja. Ada yang tahu fungsinya ini? Ada yang tahu fungsinya? Silakan. Untuk membersihkan kotoran kelas. Ya, jadi ini untuk membersihkan kotoran, untuk membersihkan karat, dan untuk membersihkan dari terak tas. Terus ada namanya palulas. Nah, ini juga biasa digunakan untuk membersihkan terak ya. Bang, penjepit ini digunakan untuk apa? Menjepit benda kerja. Menjepit benda kerja. Ya, karena pada saat melakukan pengelasan itu, karena ini di bawah pengaruh panas, otomatis besi yang dicairkan itu bisa mencapai 4000 derajat Celcius pada saat dilakukan pengelasan. Jadi itu sangat panas. Bisa dibandingkan dengan air yang mendidih 100 derajat Celcius saja itu sudah panas. Bagaimana kalau besi yang bisa mencapai 1000 sampai 4000 derajat Celcius. Jadi berfungsi untuk menjepit atau memegang benda kerja yang telah jelas, karena benda kerja tersebut itu karena panas maka perlu menggunakan alat bantu. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu alat pelindung diri. Ada yang bisa bantu saya di sini memberikan pendapatnya tentang gambar di atas, gambar pertama dan gambar kedua. Silakan Arianto. Ya, kalau yang saya lihat Pak itu yang gambar pertama itu tidak pakai topeng. Yang pertama tidak memakai topeng, Ya. terus Terus pelindung mata. tidak pakai pelindung, Yang gambar kedua itu menggunakan pelindung mata. gunakan pelindung. Oke, dari kasat mata saja kita sudah bisa melihat perbedaan. Biasanya kalau di 19 di luar itu sudah tidak menghiraukan lagi alat keselamatan kerja, alat pelindung diri. Jadi dia tidak memakai kacamata pelindung, tidak memakai topeng, tidak memakai apron, tidak memakai alas tangan. Terus gambar yang kedua ini dia memakai alat pelindung diri dengan lengkap, mulai dari pelindung kepala, terus topeng, dia memakai apron lengkap dengan kostranya seperti itu. Jadi itulah kira-kira perbedaan dari kedua gambar di atas. Selanjutnya ada yang bisa memberikan pendapat tentang gambar di atas? Ya, silakan. Tidak layak digunakan. Masih ada yang lain? Saya. Ya, silakan. Jadi ini buktikan bahwa penggunaan gelas itu penting karena dari kotorannya saja. Ya. Kalau kalian tidak menggunakan topeng gelas, ya, ini percikan api akan mengenai wajah kalian. Oke. Jadi gambaran ini memberikan kita pandangan bahwa betapa pentingnya kita menggunakan topeng pada saat mengelas. Bayangkan kalau kita tidak mengelas, ya seperti inilah mukanya kalian. Lanjut. Nah, ini ada yang tahu ini? Harus dari Ada yang mau bercerita pengalamannya? Silakan Nurul Irfani. Arti terakhir terhadap alat pelindung diri yaitu kacamata. Saya juga pernah merasakan hal seperti itu, di mana ketika saya tidak memakai topenas atau kacamata itu asapnya masuk dan cahaya yang mungkin masuk itu cahaya yang mengenai itu kayak pasir. Oke. Hasilnya kayak pasir. Oke, terima kasih Nurul Irfani. Jadi di sini kita melihat bahwa yang pernah melakukan pengelasan
pertama kali itu biasanya terkena mata merah ya, atau mata perih. Ini diakibatkan karena tidak memperhatikan yang namanya alat pelindung diri. Yang menyebabkan mata merah itu mulai dari paparan sinar ultraviolet, sinar ultravioletnya. Yang kedua adalah asap yang dihasilkan pada saat pemerasan. Ya, jadi seperti ini kira-kira proses pemerasan merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak resiko atau bahaya yang tinggi. Oleh karena itu proses pemerasan berlangsung bahaya seperti asap, cahaya pemerasan, panas dan bahaya listrik itu akan timbul. Makanya kita harus memeras sesuai dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya yaitu tangan. Ini menggunakan pada saat memeras. Yang kedua adalah apron. Nah, ini melindungi bagian badan pada saat memeras. Ketiga adalah sepatu safety. Nah, ini baik kita gunakan juga sepatu safety. Jadi ini untuk melindungi kaki dari benturan dari benda-benda. Nah, ini adalah topeng gelas, melindungi muka dari cahaya las yang sangat menyebabkan. Jadi radiasi pengelasan itu sangat berbahaya untuk muka, kulit. Jadi kalian harus menggunakan topeng pada saat mengelas. Selanjutnya adalah kacamata ini. Nah, ini digunakan juga pada saat mengelas. Bisa juga melindungi mata dari percikan api. Jadi kita akan membagi menjadi 3 kelompok kecil. Kelompok 1 itu akan membahas tentang alat utama dari pengelasan. Kelompok 2 adalah alat pendukung pengelasan, dan yang ketiga adalah alat pelindung diri. Nah, silakan kalian membentuk satu kelompok. Untuk setiap kelompoknya itu terdiri dari mahasiswa yang berlatar belakang dari SMK bergabung dengan mahasiswa yang berlatar belakang dari SMA. Begitupun di kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan membentuk 3 kelompok berdasarkan dengan jenjang latar belakang sekolahnya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 kelompok 2, kelompok 3 ya. Itulah tadi materi tentang teknik pengelasan. Jika ada yang belum dipahami, silakan tanya dan beri kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan. Jadi saya mau biasa. Jadi kali ini saya mau bertanya mengenai cara memasang elektrolyt. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memasang elektroda. Ada yang bisa bantu saya di sini menjawab pertanyaan dari saudara Arif Wijaksana? Ada? Michael, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan Pak. Jadi terkait pertanyaan dari saudara Arif Wijaya, bagaimana cara memasang elektroda yang benar, itu yang pertama mengambil elektrodanya, kemudian disesuaikan dengan ukuran pada elektrod tersebut, dilengketkan pada PDP, kemudian posisinya disesuaikan dengan posisi yang akan kita tentukan pada saat proses pengelasan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi bagaimana kita cara memasang elektroda yang benar, itu kita memilih elektroda sesuai dengan jenis pengerjaannya. Setelah itu kita menjepit elektroda itu pada tang elektroda atau penjepit elektroda dan mengatur sudut kemiringannya disesuaikan dengan benda kerja yang akan dikelas. Itu tergantung dari posisi-posisi pengelasan. Seperti itu. Arif, masih ada yang lain yang mau bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya mengenai APD Pak. Silakan. Jika kita nggak memakai
salah satu APD, contohnya seperti sepatu Pak, apa bahayanya Pak? Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada bisa bantu saya untuk menjawab? Ya, silakan. Untuk pertanyaan dari saudara Givio, pertanyaan tentang apakah APD itu sangat diperlukan dalam pengemasan? Ya, tentu saja. Dari segi contoh topeng tersebut bisa menjadi sebagai pelindung alat mata kita, atau yang setelah ditunjukkan Bapak ini penyebab atau risiko tidak memakai itu adalah matanya memerah, atau seperti yang dibilang kakak yang di belakang itu seperti gul pasir. Dan contoh untuk memakai safety sepatu itu untuk kita menghindari kecelakaan yang benda tajam atau benturan yang keras. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi pentingnya menggunakan alat pelindung diri itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Karena kita punya nyawa ini cuma satu dan tidak bisa ditawar-menawar. Jadi selain itu yang dari segi kesehatan ya, kesehatan. Kalau kita menggunakan alat pelindung diri itu akan membantu meminimalisir kecelakaan dan risiko pada saat kita bekerja atau pada saat kita melakukan pengelasan. Contohnya tadi menggunakan topeng itu untuk melindungi kita dari paparan cahaya sinar ultraviolet dari pengelasan, terus melindungi juga dari asap. Oke, bagaimana? Baik, terima kasih saudara Ibnu telah menjawab. Tapi dapat saya simpulkan bahwasanya APD itu sangat penting digunakan untuk keselamatan diri. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Waktunya sudah cukup untuk pelajaran ini. Sebelum kita akhiri mata kuliah teknologi mekanik ini, saya akan bertanya kepada mahasiswa sekalian, peralatan apa saja yang digunakan pada saat kita melakukan pengelasan? Pak. Ya, Arya. Dan terima kasih atas kesempatannya Pak. Sedikit yang saya ketahui tentang alat yang digunakan untuk mengelas itu salah satunya topeng, kacamata las, sarung tangan las, sama sepatu safety. Mungkin saja. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya tentang jenis-jenis pengelasan. Oh iya, Ilham, silakan. Saya kita tentang jenis kelas itu SMAW, IMAW, YTAW, SAW, CAW, sama OAW. Terima kasih, Ilham. Dan yang pertanyaan ketiga, alat apa yang digunakan untuk melindungi kita dari sinar atau radiasi cahaya pengelasan? Ya, silakan. Melindungi cahaya dari radiasi itu kita menggunakan topeng las. Topeng las. Baik. Terima kasih. Jadi hadirin sekalian itu sudah memahami ya tentang pengelasan. Nanti kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya tentang posisi-posisi pengelasan. Saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong dicatat. Yang pertama, membuat tugas tentang jenis-jenis pengelasan. Yang kedua adalah membuat tugas tentang peralatan dan bahan pengelasan, dari peralatan utama, peralatan pendukung, terus bahan yang digunakan. Yang ketiga adalah membuat tugas tentang peralatan pelindung diri. Jadi kalian menjelaskan tentang macam-macam alat pelindung diri. Oke, saya kira itu tugas dari mata kuliah ini, mata kuliah teknologi mekanik. Dan minggu depan kita akan bahas tentang posisi-posisi pengelasan. Sekian.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi